Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizatul Fajaria dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang apa itu ekspansi global kualitas layanan internasional. Nah, yang pertama yaitu adalah dinamika kualitas layanan dalam ekspansi global. Kan biasanya dalam perkembangan ekonomi global yang semakin berbasis jasa membuat kualitas layanan menjadi faktor utama dalam apa? Dalam keberhasilan perusahaan di pasar internasional. Dengan ekspansi global tidak hanya membutuhkan strategi bisnis yang baik, tetapi juga pemahaman terhadap budaya, regulasi dan kebutuhan pasar lokal. Karena jasa bersifat tidak berwujud dan sulit diukur. Nah, penilaian kualitas layanan sangat bergantung pada persepsi pelanggan. Ya ini kan karena maksudnya itu dalam berbasis jasa, jadi harus persepsi pelanggan. Oleh sebab itu, perusahaan harus mampu memberikan layanan yang sesuai dengan harapan konsumen agar dapat mempertahankan daya saing dan mencapai keunggulan kompetitif di tingkat global. Nah, itu karena kita berbasis jasa itu, jadi harus mempertahankan hubungan kita dengan konsumen agar mereka memberikan tanggapan yang baik bagi perusahaan kita sendiri. Selanjutnya yaitu adalah evolusi model kesenjangan, yaitu gap model. Dalam gap model, model orisinal tersebut mengidentifikasi 5 kesenjangan utama yang dapat mengganggu penyampaian layanan berkualitas tinggi. Kesenjangan yang pertama yaitu adalah kesenjangan antara ekspektasi pelanggan dan persepsi manajemen tentang ekspektasi tersebut. Ya, intinya nggak sesuai dengan ekspektasi pelanggan gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua yaitu adalah kesenjangan antara persepsi manajemen dan spesifikasi kualitas layanan. Itu kesenjangan yang kedua. Kesenjangan yang ketiga yaitu adalah kesenjangan antara spesifikasi kualitas layanan dan penyampaian layanan aktual. Itu kesenjangan yang ketiga. Kesenjangan yang keempat yaitu adalah kesenjangan antara penyampaian layanan dan komunikasi eksternal kepada pelanggan gitu. Itu yang keempat. Dan yang terakhir yaitu adalah kesenjangan antara layanan yang diharapkan dan layanan yang dipersepsikan oleh pelanggan gitu. Itu beda. Jadi itu beberapa kesenjangan yang akan terjadi gitu. Selanjutnya yaitu adalah dimensi servekual dan adaptasi budaya. Nah, dimensi servekual yang pertama itu kan seperti biasa yaitu adalah keandalan. Nah, keandalan di sini sangat penting bagi budaya dengan penghindaran ketidakpastian tinggi gitu. Jadi keandalannya itu kalau dalam budaya itu ketidakpastiannya itu bisa menghindar dengan tinggi gitu. Intinya keandalannya bisa itu sangat penting gitu. Dan yang kedua itu adalah daya tanggap. Nah, daya tanggap di sini harus kritis di pasar barat yang menghargai efisiensi waktu. Itu daya tanggap dalam budaya kita. Karena pasar barat itu menghargai waktu gitu. Dan yang ketiga itu adalah jaminan. Nah, jaminan di sini adalah vital dalam sektor keuangan dan kesehatan internasional gitu. Jadi jaminan ini harus ada gitu karena vital dalam sektor keuangan dan kesehatan internasional. Dan yang keempat yaitu adalah empati. Empati di sini adalah yang dihargai tinggi dalam budaya kolektivitas dan feminim gitu. Itu empati ya harus ada kalau rasa empati itu gitu. Dan yang kelima itu adalah bukti fisik. Dalam budaya kita berfungsi sebagai bukti nyata kualitas di pasar baru yang belum dikenal gitu. Jadi bukti fisiknya itu harus jelas dalam budaya kita gitu. Itu dalam dimensi servekual. Nah, selanjutnya yaitu adalah pengaruh budaya terhadap kualitas layanan global. Bagaimana pengaruh budayanya? Yaitu adalah model ground growth, yaitu menjelaskan bahwa kualitas layanan terdiri dari kualitas teknis, yaitu hasil layanan yang diterima pelanggan gitu, dan kualitas fungsional yaitu cara layanan diberikan. Selain itu, citra perusahaan juga mempengaruhi penilaian pelanggan terhadap kualitas layanan. Dalam ekspansi global, perusahaan harus mampu menjaga standar layanan sekaligus menyesuaikan cara pelayanan dengan budaya lokal gitu. Teori Hofstede yaitu menunjukkan bahwa perbedaan budaya seperti cara pandang terhadap kekuasaan, hubungan sosial dan ketidakpastian mempengaruhi harapan pelanggan terhadap layanan. Oleh karena itu, pemahaman budaya menjadi apa? Menjadi faktor penting agar perusahaan dapat memberikan layanan yang sesuai dan diterima di berbagai negara. Itu pengaruh budaya terhadap kualitas layanan global. Selanjutnya yaitu adalah korelasi budaya dan dimensi servekual. Korelasi di sini yaitu seperti dimensi budaya, dampak pada ekspektasi layanan dan implikasi bagi manajer global. Dimensi budaya. Nah, jarak kekuasaan rendah dan dampaknya yaitu adalah ekspansi tinggi dan responsivitas dan keandalan. Itu dampaknya pada ekspektasi layanan. Dan implikasinya yaitu adalah perdayakan staf garis depan untuk segera mengambil tindakan. Itu implikasi bagi manajer global. Dan yang kedua yaitu adalah individualisme tinggi. Dampaknya yaitu adalah menuntut empati yang dipersonalisasi dan jaminan privasi. Implikasinya yaitu investasikan dalam sistem CRM untuk personalisasi layanan. Dan yang ketiga yaitu adalah penghindaran ketidakpastian tinggi dan dampaknya membutuhkan bukti fisik yang kredibel dan jaminan tertulis. Dan implikasinya yaitu adalah sertifikasi kualitas dan transparansi prosedur sangat penting. Itu implikasi bagi manajer global. Dan yang terakhir yaitu adalah orientasi jangka panjang, yaitu adalah menghargai investasi dalam hubungan berkelanjutan. Fokus pada implikasi bagi manajer yaitu adalah fokus pada program loyalitas dan pemulihan layanan yang tulus gitu. Itu korelasi budaya di dimensi servekual. Baik, selanjutnya yaitu adalah strategi ekspansi global, yaitu standarisasi dan adaptasi lokal. Dalam ekspansi global, perusahaan harus menyeimbangkan antara standarisasi global dan adaptasi lokal. Standarisasi membantu menciptakan efisiensi biaya, konsistensi merek dan kontrol operasional yang lebih mudah. Namun, strategi ini dapat gagal jika tidak sesuai dengan budaya dan kebutuhan konsumen lokal. Sebaliknya, jika adaptasi lokal memungkinkan perusahaan menyesuaikan produk, layanan dan komunikasi agar lebih diterima masyarakat setempat, meskipun membutuhkan biaya dan pengelolaan yang lebih besar. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang menggunakan strategi globalisasi, yaitu mempertahankan standar global sambil menyesuaikan layanan dengan budaya lokal seperti yang dilakukan dengan MC Donald dan Starbucks. Selanjutnya yaitu adalah kerangka kerja penyedia layanan global. Di sini ada elemen kerangka kerja, fokus utama dan tujuan strategis. Nah, elemen yang pertama yaitu adalah model operasi. Fokus utamanya struktur organisasi dan logika. Tujuannya apa? Tujuan untuk meningkatkan efisiensi global. Dan yang kedua yaitu adalah manajemen kinerja, yaitu fokus utamanya penggunaan metrik dan KPI yang terstandarisasi. Tujuan strategisnya yaitu adalah menjamin konsistensi kualitas. Dan yang ketiga itu adalah tata kelola hubungan, mekanisme interaksi internal dan eksternal. Itu fokus utamanya. Tujuan strategisnya yaitu adalah penyelaras strategis dan pengawasan. Dan yang terakhir itu adalah staffing and pengembangan. Nah, fokus utamanya yaitu adalah rekrutmen dan pelatihan lintas budaya. Tujuannya apa? Untuk keunggulan kapabilitas lokal. Selanjutnya yaitu adalah TQM dan hambatan kualitas layanan dalam ekspansi global. TQM tersebut adalah Total Quality Management. Di sini merupakan pendekatan utama untuk meningkatkan kualitas layanan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh bagian perusahaan dan berfokus pada kepuasan pelanggan. Dalam perkembangan modern, pelanggan tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga ikut menciptakan nilai layanan gitu. Penerapan TQM dapat membantu perusahaan global meningkatkan loyalitas pelanggan. Seperti apa? Seperti yang dilakukan oleh Starbucks. Dan hambatannya yaitu adalah ya seperti hambatan perbedaan bahasa, regulasi hukum dan budaya bisnis. Itu hambatan yang akan dihadapi dalam ekspansi global gitu. Baik, langsung yang terakhir itu adalah kesimpulan. Nah, kesimpulannya yaitu adalah ekspansi global dalam kualitas layanan membutuhkan keseimbangan antara
standar internasional dan penyesuaian dengan kondisi lokal. Keberhasilan perusahaan tidak hanya bergantung pada teknologi dan efisiensi, tetapi juga pada pemahaman budaya, kualitas pelayanan, dan perbedaan karyawan. Penggunaan ServQual dan TQM membantu perusahaan meningkatkan kualitas layanan serta mengurangi kesenjangan antara harapan pelanggan dan layanan yang diberikan. Meskipun terdapat hambatan seperti bahasa, regulasi, dan perbedaan budaya. Perusahaan global seperti Starbucks dan MC Donald itu termasuk contoh dari perusahaan yang menggunakan dengan perusahaan global. Baik, terima kasih. Jika ada kesalahan dari penjelasan saya dari awal sampai akhir, saya mohon maaf yang tiada batasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.